Hai good people, balik lagi sama aku Sania dari MKN21. Kalau di video sebelumnya aku bahas soal Eko Mikro tahun 2022, tahun sebelumnya, aku sekarang mau bahas di angkatan 21. Ini yang berarti 2 tahun lalu. Aku akan bahas soal pilihan gandanya lagi. Kita mulai aja langsung dari nomor 1. Block pricing adalah contoh penerapan dari. Jadi, apa sih block pricing itu? Block pricing adalah praktik menjual barang atau jasa dengan harga yang berbeda tergantung pada jumlah unit yang dibeli oleh konsumen. Nah, block pricing ini termasuk ke dalam kategori second degree discrimination. Berarti ini jawabannya yang B. Second degree price discrimination. Why? Karena harga per unitnya itu menurun dengan peningkatan jumlah pembelian yang memungkinkan perusahaan memaksimalkan pendapatan dengan menangkap surplus konsumen. Contohnya tuh misal kayak kalau misal kita beli satu itu 5.000, tapi kalau kita beli dua itu jadinya 8.000. Nah, gitu contohnya. Kemudian nomor 2, mengelompokkan konsumen ke dalam beberapa segmen merupakan contoh penerapan. Nah, pengelompokan konsumen ke dalam beberapa segmen dan mengenakan harga yang berbeda untuk setiap segmen itu adalah contoh dari third degree price discrimination. Jadi, kalau dalam di third degree price discrimination itu, perusahaan itu membagi pasar menjadi segmen-segmen berbeda berdasarkan karakteristik tertentu, kayak misalnya ada berdasarkan lokasinya, berdasarkan usia, atau mungkin preferensi tertentu dan mengenakan harga yang berbeda di setiap segmennya itu. Oke, jadi ini yang ketiga. Kemudian nomor 3, manakah di bawah ini yang memiliki price elasticity of demand terhadap tiket pesawat yang paling besar atau yang paling elastis? Nah, untuk di bawah ini kan ada pelaku perjalanan dinas, wisatawan muda, pejabat negara, dan direktur BUMN. Nah, price elasticity of demand itu mengukur apa sih? Mengukur seberapa sensitif permintaan terhadap perubahan harga. Nah, di sini tuh yang paling sensitif terhadap perubahan harga itu adalah wisatawan muda. Kenapa? Karena wisatawan muda itu dia lebih cenderung lebih elastik karena biasanya kalau misal harganya berubah sedikit tuh dia bisa aja mengubah rencana perjalanan berdasarkan harga tiket. Misal harga tiketnya naik sedikit terus nggak jadi pergi gitu, atau harga tiketnya murah yuk kita ke Bali, harga tiketnya lagi murah gitu. Sedangkan kalau pelaku perjalanan dinas, pejabat negara, direktur BUMN itu kan biasanya sudah ada surat tugasnya kalau misal harus naik tiket pesawat dan lain sebagainya, jadi kayak elastisitasnya itu kurang kalaupun harganya naik ataupun harganya naik turun gitu, karena memang itu sudah menjadi tugas dan kewajibannya untuk pergi menggunakan tiket pesawat, ya pasti tiket pesawat itu akan tetap dibeli, tidak peduli dengan perubahan harganya. Jadi ini yang paling elastis adalah wisatawan muda. Kemudian nomor 4, keadaan berikut yang menyebabkan dua perusahaan akan membuat permainan kooperatif. Nah, permainan kooperatif itu permainan yang seperti apa sih? Mungkin di video sebelumnya juga sudah sempat aku singgung. Permainan kooperatif itu terjadi ketika pemain dapat berkomunikasi, bernegosiasi, dan berkomitmen pada strategi tertentu untuk mencapai hasil yang lebih menguntungkan bagi semua pihak daripada ketika dia bekerja sendiri atau bekerja secara independen. Nah, kemampuan untuk negosiasi dan juga memberikan ikatan pada strategi tertentu itu adalah sesuatu yang sangat penting nih untuk pembentukan permainan kooperatif. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 5, kondisi berikut merupakan contoh cooperative games. Nah, nih cooperative games itu melibatkan seperti tadi interaksi di mana pemain itu bekerja sama untuk mencapai hasil yang menguntungkan daripada ketika dia bekerja sendiri. Nah, kalau di sini, ini kan ada tawar-menawar antara pembeli dan penjual atas harga mobil. Kemudian ada tindakan mandiri atas toko online A dan toko online B di pasar terkait strategi beriklan. Kemudian yang C, ada strategi penetapan harga yang independen antara pabrik mobil-mobilan dan mobil-mobilmu dan Tobio. Kemudian yang D, ada strategi penerapan harga independen yang dilakukan banyak perusahaan pasar. Nah, ini kan balik lagi nih, ini independen, ini mandiri.
Nah, itu kan berarti dia nggak kooperatif dong, karena nggak ada terjadi kerjasama antar pemain untuk dalam strategi tertentu gitu. Berarti jawabannya yang tawar-menawar. Tuh. Kemudian, nomor 6. Mana dari kata berikut yang bukan komponen kunci dari sebuah permainan? Ini soalnya sama kayak yang di video sebelumnya. Jadi ada 3 kunci dari sebuah permainan. Yang pertama itu ada strategi, kemudian yang kedua ada players atau pemain, baru yang ketiga itu ada hasilnya atau payoff-nya. Gitu. Jadi jawabannya yang bukan adalah kooperatif. Gampang ya. Kemudian nomor 7. Sebuah perusahaan yang memiliki banyak pabrik telah menyamakan biaya marginal atas semua pabriknya. Dengan melakukan hal ini, perusahaan tersebut, ketika sebuah perusahaan menyamakan biaya marginal atas semua pabriknya, hal itu menandakan perusahaan tersebut meminimalkan total biaya produksi pada setiap level output yang diberikan. Nah, ini adalah kondisi yang diperlukan untuk memaksimalkan total perusahaan karena biaya marginal yang sama di semua pabrik memastikan bahwa output diproduksi dengan biaya serendah mungkin. Jadi ini jawabannya adalah yang meminimalisir biaya pada setiap level output. Kemudian yang nomor 8. Apabila pasar kompetitif atas beras di Indonesia kemudian berubah menjadi monopoli, perubahan ini akan ketika sebuah pasar kompetitif itu berubah menjadi pasar monopoli, ya, dari kompetitif berubah menjadi monopoli, itu yang akan terjadi adalah harga cenderung akan meningkat dan kuantitas yang diproduksi akan berkurang daripada dengan yang pasar kompetitif. Hal itu menyebabkan penurunan surplus konsumen karena konsumen tuh harus membayar harga yang lebih tinggi untuk jumlah yang lebih sedikit, sementara produsennya itu meningkat karena perusahaan monopoli itu mendapatkan keuntungan yang lebih besar, namun kesejahteraannya itu menurun. Nah, kenapa surplus produsen itu bisa meningkat? Karena kan kalau di perusahaan monopoli itu kan perusahaan itu sebagai price maker, jadi mereka bisa membuat harga terserah mereka gitu. Nah, makanya kecenderungan bahwa harga berasnya itu akan naik dan kuantitasnya menurun, jadi surplus konsumennya turun. Nah, ini kan menurunkan harga beras. Itu salah ya guys, ini kecenderungannya adalah harga berasnya naik. Kemudian ini menurunkan surplus konsumen beras itu tadi benar. Terus ini menurunkan surplus produsen, ini salah karena surplus produsennya akan meningkat karena tadi harganya meningkat. Kemudian meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia secara keseluruhan, itu salah karena kesejahteraan totalnya itu cenderung menurun karena nanti adanya death weight loss. Kemudian nomor 9. Satu strategi optimal tanpa memandang strategi pihak pesaing disebut strategi, ini gampang banget, dominan. Ya, kalian pasti udah tahu. Strategi dominan itu apa sih? Strategi dominan itu adalah strategi yang menghasilkan hasil terbaik bagi seorang pemain tanpa memperhatikan keputusan atau pertimbangan dari perusahaan lain gitu. Jadi pemain atau perusahaan itu akan memilih strategi karena menghasilkan payoff terbaik atau hasil terbaik tanpa peduli apa yang dilakukan oleh perusahaan atau pemain lain. Seperti itu. Oke, kemudian yang nomor 10. Apabila suatu perusahaan memilih mengambil strategi Nash equilibrium, maka strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan adalah Nash equilibrium itu terjadi ketika setiap pemain dalam permainan atau perusahaan itu memilih strategi optimalnya berdasarkan strategi yang dipilih oleh pemain lain, sehingga tidak ada pemain yang dapat meningkatkan payoff mereka dengan mengubah strategi secara sepihak. Nah, artinya apa? Itu artinya adalah setiap pemain itu harus mempertimbangkan pilihan strategi pesaing dalam menentukan strateginya sendiri. Itu. Ini jawabannya yang A, akan mempertimbangkan pilihan strategis pesaing. Kayak misal contohnya, misal firm A itu memilih untuk advertise, terus firm B-nya itu akan menghasilkan hasil yang optimal itu ketika firm B-nya itu juga advertise. Ini misal aja guys.
gitu, seperti itu. Terima kasih. Mungkin cukup sampai sini aja dari aku. Terima kasih banyak udah nonton. Kalau misal ada koreksi atau apa mungkin boleh hubungin aku aja. Terima kasih. Goodbye.